kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. 1 DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Setelah 8 tahun jadi buronan polisi dalam kasus pembunuhan Vina, akhirnya Egy alias Peggy alias Perong ditangkap Satuan Reskrim Polresta Cirebon. Tim gabungan dari Polda Jawa Barat dan Polresta Cirebon menggeledah rumah Peggy Setiawan alias Perong, DPU kasus Vina. Petugas mendatangi rumah Perong di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada hari Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Selama 3 jam, petugas menggeledah seisi rumah Perong mencari alat bukti. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang dibawa ke Mapolda Jawa Barat. Selain penggeledahan, petugas juga meminta keterangan keluarga tersangka. Diketahui Perong merupakan salah satu dari 3 buronan terduga kasus Vina pada tahun 2016. Dalam pelariannya, Perong disebut bekerja sebagai tukang bangunan sebelum akhirnya ditangkap polisi di Bandung. Yuk, seperti apa keseruan videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go! Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Perong. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Perong atau apa. Banyak yang berpertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Perong, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat. Saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut, agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Perong. Hotman 911. Peggy kasus Vina tertangkap. Polisi mengamankan 1 orang bernama Peggy Setiawan, ditangkap di Bandung. Dia itu merupakan seorang kuli bangunan. Gue mau ngucapin terima kasih buat kepolisian yang mau menangkap orang ini. Tapi jangan lupa Pak, masih ada 2 lagi, Dani sama Andi. Bahkan isunya ada 3 lagi ya, 1 orang lagi namanya Panji. Kata pengacara Vina itu ada 4 total DPO. Dan yang di-up sama polisi di publik itu cuma 3, Peggy, Andi sama Dani. Nah, 1 lagi Panji ini nggak di-up sama polisi sebagai daftar DPO. Padahal ada tuh di berkasnya tuh DPO Panji. Itu harus ditelusuri itu. Dan ada beberapa netizen yang komen, udah serahkanlah semua sama polisi, kita netizen gak usah ikut campur. Itu sebenarnya agak aneh sih, soalnya kasus ini itu naik karena netizen, bukan berarti meremehkan kepolisian ya. Gue yakin tuh polisi hebat lah, kompeten, orang-orangnya integritas. Dan kasus Vina ini bisa naik bukan semata-mata netizen pengen menemukan siapa pelakunya, tapi karena kelihatan banget janggalnya kasus ini, makanya netizen tuh gregetan. Coba kasusnya nggak sejanggal ini, pasti netizen pusing gue mikirinnya, tapi karena janggal banget, makanya netizen ikut nyari nih, gregetan gitu. Kedua, melalui kasus Vina ini, netizen itu ikut menyuarakan unek-unek mereka kepada kepolisian, mulai dari kalau misalnya apa-apa harus bayar, dikit-dikit duit, cara mereka ngelayanin kurang bagus. Yang nggak semua ya, ada beberapa oknum polisi. Ada juga polisi yang pernah gue temuin itu rela mengeluarkan uang pribadi untuk membantu masyarakat. Ketiga, melalui kasus Vina ini, netizen nggak perlu turun ke jalan, demo di depan kepolisian, cuman dipakai jari aja ketik, Pak, kasus Vina lama-lama kan diselesaikan, itu kan akan menjadi sejarah, dan kemungkinan di ke depan ya polisi bakal lebih hati-hati lagi kalau dalam menangani suatu kasus, karena bisa aja viral lagi kayak kejadian Vina kan. Justru orang-orang yang bilang udah malas urus diri sendiri aja lah, itu agak lain sih menurut gua.
kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. 1 DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Masih ada 2 lagi buronan polisi yang belum ditangkap dalam kasus pembunuhan si Vina di Cirebon ini ya. Kalau menurut netizen bukan hanya 2 tapi ada 3 yang belum dipublikasikan namanya ya. Dan ini pernyataan-pernyataan dari netizen ya teman-teman. Keterangan Seger banget abis syuting. jangan dibuka mas. Keterangan. Jadi rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu 22 Mei 2024, tadi kami yang tergabung di dalam tim gabungan dari Polda, Ditkrim Polda Jawa Barat, bekerja sama dengan Kepolisian Resor Polres Cirebon Kota, itu bersama-sama kita melaksanakan salah satu prosedur di dalam proses penyidikan, yaitu prosedur penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Ya, jadi tadi kita melaksanakan mulai dari 1:30 sampai dengan sekarang 4:30. Artinya kurang lebih kita melaksanakan penggeledahan selama 3 jam. Sementara itu rekan-rekan yang dapat karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan. Tentunya perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke publik, nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada berapa orang? Rumah siapa dan Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah, itu aja. Ada siapa lagi Pak selain P di dalam orang rumah? yang ditemui Pak di dalam? yang ditemuin berapa orang dan Di dalam tadi ada 3 orang. Ya. siapa aja? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa saksi. Ada ibunya Pak? Ada ibunya Pak? 2 orang yang masih buron bagaimana Pak Kasat? Ya. Sedikit Pak Kasat. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk perkembangan lebih jauh nantinya akan disampaikan lebih detail oleh pihak Polda. Kami tentunya Bu, informasinya ini dari kepolisian atau apa ini Bu, rame-rame? Katanya sih dari kepolisian saya juga nggak tahu sih. Saya bukan mau kerja, cucu saya kan lagi sekolah. Katanya ada interogasi dari kota kepolisian, rumahnya Peggy Setiawan. Di mana emang rumahnya Bu? Yang cat hijau itu? Iya, Ibu kenal? kenal tahu aja, kita kenal sih enggak. Cuman yang tahu ibunya aja. Ibunya kan tempat pengajian. Ibunya Peggy-nya Peggy ini apa kesehariannya Bu? kerja bangunan. Kuli. Kulit. Di sini kerjanya? Ada dari sini, ada dari Bandung. Kan itu Bapak kalau ini seminggu ini
ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi. Oh, baru berangkat ke Bandung. Baru 5 hari 6 hari ini lah. Berarti terakhir ibu masih ngelihat Peggy 5 hari yang lalu. Seminggu yang Nggak lalu. lihat, cuma cerita ibunya. Saya tahunya ibunya aja yang cerita. Baru 2 hari yang lalu katanya pulang ke asli ke bapaknya gitu. Kemarin waktu sini ada. Sosok Peggy di mata warga gimana Bu? Ya warga enggak ini sih biasa aja sih. Emang rumahnya itu agak masuk ke dalam Iya di karangan? kebun, iya di kebun. Itu sering buat tempat nongkrong nggak sih Bu anak-anak? Saya juga ngerti, soalnya saya jauh rumahnya. Kalau selama 8 tahun ini Bu, kalau Ibu sebagai warga sini, melihat nggak Bu Peggy di mana aja atau di sini aja atau pergi lagi aja? Kalau lihat Peggy itu kalau nggak di Cirebon di Bandung aja. Kemana-mana. Kata ibunya yang saya tahu kan dari ibunya aja yang cerita apa ibunya aja. Cerita. Orang tuanya sebagai apa Bu? Dia kadang-kadang ART di rumah apa namanya tuh yang anuan notaris. Cuma sama jualan. Kadang-kadang kacang, jualan ini aja makanan tuh, lauk-lauan, Dagang. dagang. Ibu, ini kan informasinya kepolisian melakukan pemeriksaan ya Bu terhadap Peggy karena diduga terkait dengan tindak kejahatan di tahun 2016 lalu. Sempat dengar nggak waktu itu Bu? Ya waktu tahun 2016 saya sini interogasi sih polisi banyak tuh atas kejadian tuh malam itu, tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini di Bandung. Pada saat itu. Waktu tahun 2016 tak jadi kepolisian bawanya motornya ditarik. Kata polisinya biar dia keluar, biar dia muncul mungkin, tapi nggak muncul karena Peggy-nya nggak merasa melakukan karena waktu kejadian Informasi dari ibunya. Dari ibunya. Jadi itu ya teman-teman, kasus Vina Cirebon yang mana terduga Egy Setiawan sudah ditangkap oleh Satuan Polresta Cirebon ya, dan tadi sudah ada penjelasan dari Kasat Reskrim Polresta Cirebon AKP Anggi Eko Prasetyo ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.